Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan gua Jaki dan pada video ini kita mau bahas Mayor ya guys, atau Mayora. Ini laporan keuangan kuartal 3-nya sudah keluar di tanggal 27 Oktober 2022 dan hasilnya langsung aja kita ke Excelnya. Begini guys, ini sebenarnya kalau gua lihat, Dedek diem. Ini kalau gue lihat grafiknya sebenarnya Mayor ini agak lucu nih guys. Mayor ini agak lucu, dia sempat naik, turun lagi, naik, turun lagi. Tapi ini bisa dijelaskan guys. Jadi begini. Zia, diam dulu. Iya. Nah, gini guys, sorry guys ya. Anak gue belum tidur soalnya. Nah, jadi ekuitasnya ini naik terus guys. Ekuitasnya naik terus tidak peduli si Mayora ini mengalami masa pandemi. Jadi ekuitasnya yang di tahun 2018 8 triliun sampai pada tahun 2022 11 triliun guys. Kita lewati untuk liabilitas sama asetnya ya guys ya, karena memang asetnya juga bertumbuh. Nah, yang unik ini di laba usaha dan laba bersih, terutama laba bersihnya guys. Jadi gini, kalau lihat grafiknya, Mayora ini sempat tinggi, sempat menyentuh 2.900 per lembar pada tahun 2018. Yang kinerjanya di tahun 2018 itu memang bagus. Laba bersihnya sampai 1,7 triliun. Tapi mendekati 2020 ini kan market crash guys ya. Semua perusahaan itu market cap-nya turun, jeblok. Karena banyak berita mengenai pandemi COVID. Awal mula COVID itu sendiri muncul. Tapi sebenarnya di luar negeri, jadi virus pertama COVID ini kan di tahun 2020 di bulan Maret kalau gua nggak salah ya guys ya. Tapi di luar negeri itu udah ada suaranya dari tahun 2019 pertengahan. Nah, ini salah satu penyebab si saham Mayora ini mulai ambruk. Ya, ternyata benar di puncaknya adalah tahun 2020 itu sampai di 1.500. Tapi tahun 2020 ternyata kinerja Mayora justru bagus. Laba bersihnya mencapai 2 triliun guys. Jadi di tahun 2020 saat pandemi itu awal pertama mulai, kinerjanya Mayora malah bagus. Yang sahamnya sempat sampai menyentuh angka 2.700. Kayak begitu guys. Ternyata di tahun 2021 laba bersihnya ke 900 miliar. Dan terakhir di tahun 2022 mulai meningkat lagi. Nah, yang menyebabkan si Mayora sahamnya naik turun ya guys, terutama dalam 5 tahun terakhir di tahun 2017 nih, lu lihat dia naik turun. Nah itu karena memang untuk kinerjanya sebenarnya bagus, kemudian dihajar pandemi, kemudian di tahun 2021 turun dan mulai menanjak lagi guys. Jadi itu yang membuat si Mayora ya agak lucu sih kalau gue lihat. Jadi kayak dua puncak, ada dua puncak gitu ya di grafik sahamnya. Dan memang si laba bersihnya itu bisa dijelaskan dari laba bersihnya dari kinerja si Mayora itu sendiri. Nah, di tahun 2021 ini kan kinerja Mayora terpuruk guys ya. Di tahun 2021 laba bersihnya cuma 977 miliar. Dan sepertinya di tahun 2021 dan 2022 banyak saham consumer goods yang terpukul, termasuk ya kayak Indofood, duo Indofood, INDF sama ICBP. Itu kan dia laba bersihnya turun ya. Sebenarnya pendapatannya naik, tapi laba bersihnya turun ya. Imbas ada beban operasional, beban penjualan karena dia mengimpor gandum dari luar. Ada negara yang sedang berperang, biaya operasionalnya jadi mahal sehingga mengurangi laba bersihnya. Dan sahamnya pun sempat turun kemarin, ICBP kalau gua nggak salah ke 8.000, INDF ke 6.000-an. Balik lagi ke Mayora. Nah, Mayora ini di tahun 2021 sepertinya dia adalah kinerja terburuknya dan sudah mulai membaik di tahun 2022 ini guys. Dia 11-12 kalau gue lihat sama si Unilever lah. Bedanya adalah di valuasinya. Ya, kita ke valuasinya guys. Valuasinya si Mayora ini lebih murah daripada Unilever guys. Kalau misalkan lo tadi lihat Unilever pada video sebelumnya, PBV-nya gila banget ya, di atas 30 malah. Di atas 30, gila mahal banget. Gua hampir nggak mungkin masuk ke saham yang seperti itu sih guys, walaupun sahamnya bagus ya guys ya, sahamnya bagus. Nah,
Mayora ini PBV-nya lebih rendah dari Unilever karena memang dia market cap-nya juga lebih rendah, book value-nya lebih rendah juga, dan dia rata-rata bergerak di PBV 4, di PBV 5, PBV 6, begitu guys. Dia walaupun market crash pun dia nggak turun sampai PBV 1 atau PBV 2, dia turunnya ya di PBV 4 gitu loh guys, pas di tahun 2019 akhir. Dan dia naik lagi di tahun 2020. Nah, sekarang mengenai potensi dia dividen. Jadi Mayora ini kan ekuitasnya naik terus ya guys ya, dalam jangka lu lihat dari 5 tahun terakhir aja dia ekuitasnya bertumbuh terus. Karena menurut gua si Mayora ini dia selalu membagikan dividen dengan porsi ideal dan ada laba bersih yang ditahan. Nah, lu lihat guys di tahun 2018 dia dividen payout rasionya 37%. Kemudian di tahun 2019 33%. Di tahun 2020 agak banyak 50% karena memang dia keuntungannya dan laba bersihnya tinggi ya guys ya. Di tahun 2021 30%. Walaupun kinerjanya sedang terpuruk tapi dia tetap membagikan dividen 30% ke atas guys. Dan menurut gue di tahun 2022 sepertinya manajemen Mayora juga akan berpotensi membagikan dividen 30%. Yang artinya kalau misalkan EPS-nya dia dapat 65, 30%-nya adalah 19 gitu guys. Ya syukur-syukur dia mendapatkan atau membagikan DPR lebih dari 30%. Nah, sekarang bagaimana guys? Kembali kepada lu lagi seperti biasa. Lu membeli Mayora, kalau gue lihat berarti kalau misalkan dia membagikan, kita ambil kemungkinan terburuk ya guys ya, dia membagikan DPR 30% berarti dividen per lembar 19. Kalau misalkan harga sekarang adalah 2.400, 19 per 2.400, berarti lu akan mendapatkan dividen yieldnya 0,7 guys. Dividen yieldnya 0,7. Ya apa ya, kalau gua sendiri sih kurang tertarik sebenarnya kalau dividen yield 0,7. Tapi kan jadi gini guys, lu mendapatkan Mayora selain dari dividen, dari capital gain-nya juga. Dan apakah Mayora bisa mencapai angka 2.900 lagi? Ya sepertinya bisa, cuman masih jauh perjalanannya. Karena waktu dia di tahun 2018 di mana harga sahamnya mencapai 2.900, saat itu laba bersihnya sudah di atas 1,5 triliun. Sekarang dia masih 1 triliun. Dan lu perlu tahu guys, kalau lu membaca laporan keuangannya, apa yang membuat si laba bersihnya Mayora ini mencapai 1 triliun padahal sebelumnya 977 miliar? Kan bedanya tipis doang tuh guys. Tahun 2021 dia laba bersihnya sampai kuartal 3 977 miliar. Di tahun 2022 laba bersihnya sampai kuartal 3 1 triliun. Nah, lu perlu memperhatikan ini, dan ini perlu diperhatikan di semua perusahaan guys di laporan keuangannya. Jadi si Mayora ini sedikit ketolong oleh keuntungan selisih kurs mata uang asing. Jadi itu sendiri, dari sektor itu sendiri adalah 163 miliar guys. Yang tadinya di tahun 2021 cuma 53 miliar. Jadi ada sekitar duit tambahan itu 110 miliaran. Ya tadinya kan 53 miliar, sekarang jadi 163 miliar nih di tahun 2022. Ini bisa disebabkan karena jadi dia ini kan melakukan ekspor juga offshore ya. Dia selain melakukan penjualan domestik, melakukan ekspor juga. Dia ada pihak-pihak berelasinya dan itu juga ada di luar negeri, dan melakukan pembayarannya pun dengan mata uang asing, salah satunya dolar. Nah, karena dolarnya karena naik, kemudian dia melakukan pembayaran dengan dolar, akhirnya adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Dan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang banyak diuntungkan karena faktor ini adalah perusahaan-perusahaan yang basisnya ekspor. Jadi sebenarnya kalau misalkan USD naik terus, nggak selamanya buruk loh bagi kinerja perusahaan. Ya, yang memang punya hutang USD, dia akan mengalami kerugian, jadi hutangnya bisa makin besar. Tapi kalau misalkan perusahaan yang dia menerima pembayarannya dengan USD, bisa jadi dia mendapatkan keuntungan selisih kurs mata uang asing guys. Seperti itu.
Ya lu coba lihat ITMG, dia kan melakukan pembayarannya dengan, kalau gue nggak salah ITMG itu dengan dolar dia tuh di laporan keuangannya. Nah dia salah satu yang diuntungkan begitu guys. Kalau PTBA dia di laporan keuangannya menggunakan rupiah karena memang banyak yang di diperlakukan penjualannya ke PLN begitu guys. Nah sekarang balik lagi ke Mayora. Lu tadi perlu memperhatikan bahwa ternyata ada lo penghasilan lain-lain di laporan keuangan. Lu jangan, gue sarankan lu jangan hanya melihat berita yang di berita, oh Mayora tembus 1 triliun sampai kuartal 3. Lu perlu tahu apa yang dilakukan Mayora sehingga dia bisa mencapai 1 triliun yang sebelumnya dia cuma dapat 977 miliar. Ternyata ada lo tambahan begitu loh. Itu yang gue maksud guys. Nah sekarang balik lagi ke Mayora dan kembali lagi kepada ke lu. Lu merasa nggak worth it nggak bahwa dengan Mayora ini lu bisa mendapatkan capital gain dan lu bisa mendapatkan dividen yieldnya itu 0,7%. Kalau misalkan gua terus terang, gua nggak tertarik dengan saham ini. Gua masih lebih baik memilih ICBP atau INDF. Dia sama-sama consumer goods. Kalau misalkan INDF kan holdingnya ya, anaknya si ICBP itu. Dividen yield dia bertumbuh juga, ekuitasnya bertumbuh juga, memang lagi terpuruk. Tapi misalkan dia membagikan dividen yieldnya ya nggak 0,7 lah. Dia kalau gua nggak salah 3 atau 2% guys, 3 atau 2%. Nah ini salah satu faktor kenapa gua kurang suka dengan perusahaan consumer goods. Walaupun kinerjanya Mayora ini bisa disimpulkan membaik dari tahun 2021 itu sendiri. Seperti itu guys. Dan kalau misalkan lu lihat book value-nya ya di situ-situ aja. Tadinya di tahun 2018 2600, 2050, 2700, 2040 sampai akhirnya book value-nya 2400 lagi. Jadi begini guys nih, kayak ya gitulah. Sekarang sudah mulai membaik dan mudah-mudahan Mayora membaik lagi. Bagi lu yang punya barangnya, ini masih layak untuk di hold menurut gua. Bagi lu yang belum masuk, tergantung lu sendiri. Lu merasa nggak worth it untuk beli si Mayora ini di harga sekarang dan lu bisa mendapatkan capital gain yang mungkin sudah terbatas? Menurut gua akan berat Mayora sementara ini ke 3000, kecuali dia kinerjanya makin bagus lagi. Kemudian lu worth it nggak mendapatkan dividen yield 0,7% begitu guys. Karena Mayora juga cukup rutin bagikan dividen sih begitu. Nah ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat lu sebagai salah satu sumber referensi. Karena ya Mayora ini dan saham-saham lainnya gue menganalisa berdasarkan analisa gue pribadi. Gue melihat suatu saham ini dari sudut pandang gue pribadi. Barangkali ada yang gak setuju, barangkali ada yang kurang berkenan, lu boleh komentar di bawah. Dan mudah-mudahan kita bertemu di video selanjutnya. Lu juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.